Shalom. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar apa akibatnya jika Tuhan mendiamkan umatnya. Dan termasuk jika Tuhan tidak berbicara kepada kita secara pribadi pada masa-masa ini. Saya berharap setiap kita jadi tersadar bahwa karena suatu hari akan terjadi lagi kondisi di mana Tuhan mendiamkan umatnya, maka mulai minggu kemarin setiap kita mengubah cara hidup kita menjadi lebih ingin mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan dengan cara lebih banyak bersekutu bersama-sama, lebih banyak memuji Tuhan, lebih banyak beribadah kepada Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, saat ini Tuhan tunjukkan antara lain adalah melalui Alkitab. Dengan memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam khotbah-khotbahnya. Atau melalui Roh Kudus yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing yang berbicara secara pribadi atau melalui mimpi. Banyak sekali hal-hal yang bisa Tuhan pakai untuk kita bisa mengerti akan suara Tuhan. Kamis yang lalu ketika kami sedang sama-sama doa malam. Kita biasa di Kamis terakhir tiap bulan mengadakan doa malam. Kita mendoakan seluruh pergumulan dari gereja ini. Ketika kami sama-sama berdoa, Tuhan berbicara sesuatu kepada saya yang berkaitan dengan meeting kemarin waktu hari Sabtu. Lalu saya mengubah semuanya, saya menyampaikan apa yang Tuhan titipkan kepada saya dan hasilnya adalah sebuah kebaikan. Selalu saja terjadi sebuah kebaikan yang sangat-sangat baik untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada kita, ketika kita melakukan firman-Nya. Dan hal itulah yang terjadi kurang lebih 400 tahun sesudah Tuhan mendiamkan bangsa Israel. Sebetulnya sebelum Tuhan mendiamkan bangsa itu, ada seorang nabi yang sudah menjanjikan, yang memberitakan sebuah nubuatan yang menjanjikan bahwa akan ada nabi yang diutus untuk membuat orang bertobat kelak. Itu sebelum 400 tahun Tuhan diamkan bangsa itu. Kita mau baca Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Iya. Ini adalah nubuat terakhir Nabi Maleakhi. Kalau di ayat itu dikatakan Nabi Elia, yang dimaksud itu bukan Nabi Elia yang sebelumnya itu bangkit kembali lalu reinkarnasi, bukan gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah ada seorang nabi yang memiliki roh dan kuasa seperti Nabi Elia. Dan benar, setelah 400 tahun dari nubuat terakhir itu, kesunyian Tuhan tiba-tiba berubah. Kesunyian itu berubah bukan di tempat atau di sumber kuasa atau kekuasaan di Yerusalem, bukan. Bukan melalui imam-imam yang membuat sistem keagamaan di bait Allah di Yerusalem, bukan. Tetapi di tempat yang melambangkan ketergantungan bangsa Israel mula-mula. Saudara tahu di mana bangsa Israel bergantung pada Tuhan sungguh-sungguh yang mula-mula? Ada yang tahu mungkin? Di padang gurun. Ketika bangsa itu keluar dari Mesir. Nah, yaitu di padang belantara, di padang gurun Yudea. Dan nabi ini datang sendirian, tidak menggunakan jubah imam untuk memimpin upacara keagamaan, tidak juga duduk dengan mahkamah agama dan dewan tertinggi Yahudi pada zaman Bait Suci kedua di Yerusalem, tidak membahas hukum keagamaan. Tetapi utusan Allah ini berdiri di tepi sungai Yordan, jauh dari pusat keagamaan. Ia adalah Yohanes Pembaptis. Mungkin saya pikir-pikir kenapa ya kok Tuhan gak pakai imam-imam. Mungkin Tuhan itu muak
dengan kehidupan yang munafik dari imam-imam yang ada atau yang bekerja di bait Allah, yang menyebut, kita tahu Tuhan Yesus pernah menyebut imam-imam ini seperti kuburan yang dilabur putih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Itu artinya imam-imam itu dari luar pakai jubah yang sepertinya suci, mengajak semua orang menjalankan firman Tuhan. Tapi sebenarnya kehidupannya penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, di bulan Februari ini tema firman Tuhan adalah tentang siapakah Allah di dalam perjanjian baru. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang siapa Allah itu. Allah adalah pribadi yang berinisiatif untuk membuka percakapan dengan manusia kembali, untuk berelasi dengan manusia kembali. Karena itu judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah ketika Tuhan mulai berbicara lagi. Tuhan mulai berbicara melalui Yohanes Pembaptis. Pesannya sangat jelas, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Saudara bisa baca sendiri di Matius 3 ayat 2 ya. Allah memakai padang gurun dan memakai tepi sungai Yordan untuk berbicara dengan umatnya. Mengapa demikian? Karena padang gurun merupakan tempat di mana bangsa Israel bertemu dengan Tuhan. Di sanalah ketika sudah keluar dari Mesir, di sanalah Tuhan memberikan hukum-hukumnya melalui Musa. Di sanalah bangsa itu dibentuk, bangsa itu diuji dan dipersiapkan menjadi bangsa yang tangguh untuk memasuki Kanaan. Sungai Yordan merupakan batas terakhir di mana bangsa itu akan masuk ke Kanaan. Kita tahu Musa yang memimpin bangsa itu masuk ke Kanaan menyeberangi Sungai Yordan. Dan itu merupakan tanda perubahan dari kehidupan yang perjalanan di padang gurun ke kehidupan yang menetap, ya, atau di tanah perjanjian, di tanah yang dijanjikan. Jadi saudara, setelah 400 tahun tidak ada nubuatan, tidak ada suara Tuhan, di tanah yang sama firman Tuhan datang melalui Yohanes. Kita baca kehidupan Yohanes Pembaptis itu seperti apa sih? Kita baca bergantian ya, ini hujan, di dalam ini udah dingin, saudara juga mungkin agak semeriwing dengan AC jadi ngantuk, kita baca bergantian. Lukas 1 ayat 15 sampai 17, saudara baca yang ganjil, nanti Pak Stephen baca yang genap. Ayat 15, 1, 2, 3. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini adalah firman Tuhan melalui malaikatnya yang berkata kepada Zakaria. Zakaria itu seorang imam. Dia adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita perhatikan, nubuat ini persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Maleaki yang sudah kita baca tadi ya. Yohanes akan tumbuh menjadi orang yang tidak minum minuman keras, menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Roh Tuhan memenuhinya sehingga ia menjadi orang yang seperti Nabi Elia dalam hal kuasa dan rohnya. Yohanes akan menjadi seorang pengkhotbah, saudara, yang memberitakan kebenaran moral. Ia akan mempertunjukkan pelayanan Roh Kudus dengan berkhotbah tentang dosa. Dia akan berkhotbah tentang kebenaran. Dia akan berkhotbah tentang penghakiman. Ia akan membalikan hati orang-orang yang sudah lama tidak taat kepada Tuhan menjadi hati orang-orang yang suka akan kebenaran. Bahkan Yohanes tidak kompromi. Hatinya sendiri sudah terpatok atau sudah ditujukan kepada Tuhan. Dia tidak kompromi dengan
kekhawatiran dia sendiri, kehidupan dia sendiri. Kalau ada kehidupan yang akan membuat dia terancam, ditangkap dan sebagainya, dia lebih memilih menyampaikan firman Tuhan walaupun dia harus ditangkap. Kita tahu, saudara juga mungkin ingat ya, Yohanes itu taat sekali kepada Allah ketika dia harus menegur Raja Herodes. Kita tahu peristiwa ketika Yohanes ditangkap dan dibelenggu lalu dipenjarakan oleh Herodes sehubungan dengan peristiwa Herodias. Herodias ini istri Filipus, bukan Filipus murid Yesus, tapi istri Filipus saudara tiri Herodes sebetulnya. Di mana waktu itu Herodes mengambil Herodias menjadi istrinya. Walaupun Herodes raja, Yohanes tahu dia bisa ditangkap, Yohanes nggak peduli. Dia tegur Herodes itu, dia tegur Herodias itu. Ini artinya dia tidak kompromi dengan kesalahan seseorang. Yohanes pasti tahu apa sih akibatnya, akibat dari teguran itu. Ia pasti dibenci oleh Herodes dan betul dia ditangkap oleh Herodes. Tapi ia berani menanggung konsekuensi dari tegurannya. Dan penjara itu adalah akhir dari pelayanannya. Karena ketika ia masih di penjara, pada waktu Herodes berulang tahun, kita tahu anak Herodias menari-nari. Dan itu menyenangkan hati Herodes. Lalu dengan wah ini bagus sekali, kamu mau apa? Dia bersumpah, saya pasti akan mengabulkan keinginanmu. Ternyata anak Herodias bertanya pada Herodias. Herodias yang sakit hati karena ditegur oleh Yohanes Pembaptis bilang, minta kepalanya di atas talam. Akhirnya mau gak mau Herodes memenggal kepala Yohanes dan matilah Yohanes. Yohanes Pembaptis juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita mau lihat apa sih nubuatannya. Matius 3 ayat 3. Oh ya, saya baca saja. Yesaya itu ketika dia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan nubuat itu memang digenapi. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah. Lalu orang-orang mulai pergi dari Yerusalem, menjauh dari ibadah-ibadah rutinitas yang dilakukan oleh imam-imam di bait Allah. Mereka pergi untuk mendengarkan seorang laki-laki di padang gurun di tepi sungai Yordan, yang rupanya pada saat itu semua orang-orang Israel udah kangen nama suara Tuhan. Merasa aneh, kok ada ya orang-orang yang bertobatlah, bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Kok tahu orang ini? Sudah lama Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi orang-orang pergi semua untuk cari, untuk lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu. Mereka rindu mendengar suara Tuhan. Lalu takutlah imam-imam. Nah, kalau nggak ada yang beribadah nanti persembahannya dari mana gitu ya. Pasti ada hal-hal yang seperti itu. Tapi saudara, yang luar biasa, orang-orang yang pergi ke padang gurun ini dibilang untuk bertobat, mereka bertobat. Mereka mengakui dosanya, bertobat dan memberi dirinya untuk dibaptis. Mereka tahu bahwa mereka perlu Tuhan dan mereka mau diubahkan. Luar biasa kalau Tuhan sudah berinisiatif untuk berbicara. Pada waktu itu pertama-tamanya imam-imam itu atau ahli-ahli Taurat itu melihat dari jauh. Awalnya mereka lihat aja, mereka gelisah karena ada pergeseran perhatian dari orang-orang yang beribadah di bait Allah, beribadah secara keagamaan, tiba-tiba ditinggal. Mereka tuh imam-imam ini menjaga, saudara bayangkan 400 tahun dari generasi ke generasi turun-temurun menjaga ibadah ini. Walaupun didiamkan, mereka membuat rutinitas ini. Dan tiba-tiba orang-orang gak mau dengar lagi, orang-orang gak mau ibadah lagi. Banyak yang tidak mau ibadah lagi di bait Allah. Walaupun pada akhirnya ada beberapa mereka datang ke dekat sungai Yordan, kita tahu ya ayat itu ya. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis tidak menunjukkan sebuah hukum baru. Gak ada hukum yang baru. Dari dulu juga
nabi-nabi itu bilang bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah, tidak diajarkan hukum yang baru. Yohanes Pembaptis tidak menunjukkan kebiasaan yang baru, tidak mengajarkan adat istiadat yang baru. Tugasnya adalah lebih murni, lebih mulia dari semua tugas yang ada, yaitu mengumumkan tentang berakhirnya era yang lama. Dan dengan ditandai oleh seseorang yang jauh lebih kuasa dari Yohanes. Katanya membuka kasutnya aku pun tidak pantas, yaitu Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Ada catatan yang saya baca. Banyak ahli teologi yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis sering dikatakan bukan nabi yang membuka pola baru dalam perjanjian baru, tetapi merupakan nabi terakhir yang masih memakai pola yang lama, yang menutup zaman yang berdasarkan hukum Taurat dan para nabi, lalu menunjukkan jalan ke depan. Pesannya sangat berfokus pada bertobat dan bersiap karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu ditunjukkan dengan adanya pribadi yang lebih besar dari dirinya di waktu ia melihat, itu dia tunjukkan di waktu ia melihat Yesus. Waktu dia melihat Yesus masuk ke sungai Yordan, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah fokus dari pemberitaan Yohanes. Inilah sebabnya Yohanes dibuat sebagai orang yang membuka jalan. Jadi 400 kesunyian Allah bukanlah sebuah kesalahan dalam perencanaan Allah, tetapi untuk menunjukkan bahwa aturan Tuhan atau jalan Tuhan yang dibuat Tuhan untuk manusia agar bisa datang kepada Tuhan, yang disampaikan melalui hukum-hukum atau nabi-nabinya di perjanjian lama, terbukti tidak dapat dilakukan oleh manusia. Manusia mudah sekali lebih mementingkan mengikuti orang-orang yang kelihatan, imam-imam yang berkata, yang memakai hukum-hukum imam itu sendiri dibandingkan dengan bersandar kepada Tuhan itu sendiri. Jadi 400 tahun terbukti bahwa bangsa itu tidak bisa mengikuti perjanjian atau segala sesuatu yang Tuhan sampaikan, aturan-aturan untuk mendekat kepada Tuhan, memberi korban yang tidak bercacat dan sebagainya, tidak bisa dilakukan dengan baik. Lalu kesunyian itu juga menunjukkan pada manusia akan adanya sebuah era baru atau masa baru. Bukan nabi baru, tetapi masa kedatangan anak Allah. Pantas saja kalau tadi saya sudah katakan, Yohanes itu adalah orang yang membuka jalan. Karena selama 400 tahun tidak ada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menunjukkan jalan-jalannya selain semua jalan yang menuju kepada Tuhan dengan cara yang sudah tercatat, yaitu melalui Taurat, yang tidak bisa dilakukan. Tuhan akhirnya betul-betul berbicara kembali kepada manusia di perjanjian baru. Firman yang disampaikan pada awal perjanjian baru bukanlah sebuah hukum, melainkan pribadi Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia. Itu adalah Allah di perjanjian baru. Awal sekali siapa Allah? Yaitu firman yang menjadi manusia, tercatat dalam Yohanes 1 ayat 14a. Di perjanjian baru Allah memperkenalkan dirinya salah satunya dengan pribadi yang berinisiatif untuk membuka percakapan dengan manusia, dengan menyatakan bahwa ia adalah firman yang menjadi manusia tadi. Kita ganti pakai yang bagi kita yang hidup sekarang, firman yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus terus berkata-kata di dalam hati kita, orang-orang percaya, walaupun manusia Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Jadi firman Tuhan itu terus berkata-kata melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita baca Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Silakan Pak Stefan. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Penghibur itu yang di ayat 7 kita kenal sebagai Roh Kudus. Dan seperti Yohanes, seorang pengkhotbah yang berbicara tentang kebenaran moral, ia berkhotbah tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Demikian juga Roh Kudus yang bekerja pada kita masing-masing akan menginsyafkan orang-orang yang berdosa, lalu akan memberitahu kebenaran dan akan memberitahu apa akibatnya ketika kita tidak di dalam kebenaran. Lalu pelajaran apa yang kita dapatkan dari seluruh peristiwa mulai dari awal pendiaman Tuhan sampai dengan 400 tahun kemudian Tuhan berbicara kembali. Mungkin ada di antara kita atau teman atau saudara yang pernah mengalami kehidupan didiamkan oleh Tuhan. Berdoa enggak dijawab, kayaknya Tuhan enggak ngomong apa-apa gitu. Lalu bertanya, mengapa orang beriman tetap didiamkan oleh Tuhan? Lalu ketika kita terus melayani, kita berharap karena kita sudah melayani, nanti Tuhan memberi petunjuk-petunjuk baru. Tetapi tidak juga. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu, mengalami hal yang seperti itu. Kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih ada atau ikut bekerja dalam kehidupan kita masing-masing? Kita harus ingat, ketika 400 tahun pendiaman Tuhan pada bangsa Israel, sebetulnya kita tahu keheningan Tuhan itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan tetap ada tapi tidak berkata-kata. Penundaan Tuhan itu bukan berarti kelalaian Tuhan. Itu memang Tuhan mau hal itu terjadi. Lalu ketika ia menyembunyikan diri, ia tidak meninggalkan kita. Selama 400 tahun itu Allah sebetulnya hanya diam saja. Tapi dia pribadi yang eksis, dia ada. Di periode pendiaman yang lama itu Tuhan mengerjakan untuk bangsa Israel, kerajaan dan rajanya, menetapkan jalan yang baru, memposisikan segala sesuatu agar ketika waktu Yesus Kristus datang pada bangsa itu setelah 400 tahun di mana firman itu menjadi manusia, pesan Tuhan dapat mencapai seluruh bangsa. Karena kita tahu sejak itu terjadilah perjanjian baru dengan bangsa itu. Dan untuk kita semua saat ini. Sehingga dalam kehidupan kita saat ini, kalau saudara didiamkan oleh Tuhan, mungkin Tuhan sedang mengerjakan kehidupan kita di mana kita tidak melihatnya, itu mungkin. Atau mempersiapkan kondisi yang belum kita mengerti saat ini. Atau ada hal yang lain. Tuhan menunggu saudara bertobat sehingga saudara didiamkan oleh Tuhan. Ingat, bahwa pada dasarnya firman terbesar yang dia ucapkan telah diberikan, yaitu anaknya. Firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi mengapa Tuhan mendiamkan. Pertanyaannya adalah apakah yang saudara lakukan, apakah yang kita lakukan sehubungan dengan apa yang Tuhan firmankan melalui Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus Tuhan kita berfirman, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan terus percaya kepadanya waktu Tuhan tampaknya diam? Karena kita tahu bahwa walaupun dia diam, dia menyertai kita, dia ada di dalam kehidupan dia mempersiapkan jalan-jalan kita. Apakah kita akan merespon dengan baik ketika firman-Nya menantang, memanggil kita? Maukah kamu melayani aku? Atau firman-Nya memanggil kita, bertobatlah. Apa respon kita? Seharusnya peristiwa pendiaman 400 tahun dari Tuhan ini membuat kita mengerti bahwa ada waktu Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Karena itu saudara, kita gunakan pelajaran ini untuk mengajar kepada kita. Untuk merenungkan dan memperdalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan mengajar kepada kita bahwa sekarang yang kita perlukan adalah firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita dan seluruh aturan-aturan perintah Tuhan Yesus. Itu yang kita perlukan, bukan hanya ketika suaranya kita dengar,
ketika kita baik-baik saja, bukan. Tapi terlebih ketika kita tidak baik-baik saja, ketika kita bertanya dan Tuhan belum menjawab, kita tetap berharap bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita tahu kesunyian dari Tuhan itu bukan Tuhan meninggalkan kita, tapi ada rencana yang baik bagi kita. Amin.